Hari ini kita akan mendengarkan sharing Dharma yang akan dibawakan oleh Ko Darwin dengan tema sudah tahun 2001, kapan saya tercerahkan. Biar lebih interaktif, kita semuanya open cam yuk teman-teman. Nah, kepada Ko Darwin, kami persilahkan. Terima kasih Adrik Richard ya. Panggilannya Richard kali ya? Iya. Atau Adrik? Adrik. Adrik ya, oke. Iya. Thank you Adrik. Iya kok, sama-sama. Oke, selamat pagi teman-teman Komisi Remaja. Pertama-tama mungkin kita beranjali dulu. Kita mengagungkan guru Buddha kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarwe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua Bodhisattva Mahasatwa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Oke. Buddhaya. Saya baru nggak, tadi saya masuk dari jam 10 lewat sedikit, kebaktiannya agak beda ya sekarang ya, bahasa Indonesia ya. Mantap. Gimana kabarnya teman-teman? Kita sudah setahun tidak ketemu. Kalau masih ingat tahun lalu, saya lupa bulan apa saya ngisi, temanya itu yang alam kehidupan ya. Kalau masih pada ingat, saya membahas tentang 31 alam kehidupan. Nah, kali ini sebenarnya temanya masih mirip-mirip lah. Cuma supaya lebih interaktif nih, teman-teman boleh yang di laptop boleh standby dibuka window yang partisipannya. Kan kalau di bagian bawah tuh ada yang buat kayak respon ya. Ada yes, no, go slower, go faster. Ini nggak ngerti go slower, go faster itu buat apa. Maksudnya suruh saya lebih cepat, lebih lambat gitu maksudnya. Oh ya boleh lah, jadi kalau misalnya saya dirasa terlalu cepat ngomongnya, boleh ditulis go slower gitu. Kayak go slower, go faster. Ada juga yang raise hand segala macam ya. Jadi kita interaktifnya begini aja ya, biar nggak terlalu rame. Gimana teman-teman kabarnya? Yang kabarnya baik boleh yes, yang kabarnya kurang baik no. Yang biasa-biasa aja boleh yang lain. Ada yang no, 1. Yang lain? Baru 7 orang? Nggak jadi no-nya, nggak jadi. Salah klik kali ya. Oke. Semoga teman-teman kabarnya baik semua lah ya. Jadi meskipun kita sudah hampir setahun, ya yang sekolahnya di rumah aja, online. Saya rasa juga yang pasti banyak tantangannya ya. Di rumah saya juga yang sekolah online itu kan ponakan saya yang kelasnya udah kelas 5 sekarang. Ya pasti ada rasa kayak bosen, gimana ya di depan laptop terus kayaknya kurang enak gitu. Ya kita bersama-sama berdoa aja sih semoga kondisi ini bisa cepat berlalu ya. Saya izin share screen ya. Nah, ini yang tanggal 1 Januari yang pas jam 12 malam, kita di Indonesia merasakan tahun baru yang menurut saya sangat hambar, karena nggak ada perayaan tahun baru sama sekali. Saya sendiri juga nunggu sampai jam 12, ke lantai 3 di rumah, terus coba cari sekeliling ada yang main kembang api nggak ya? Ada sih beberapa yang masih main kembang api. Untung nggak ketangkep katanya nggak boleh kan. Wah, untung sekali. Saya cuma punyanya 2 lantai. Nggak punya balkon nih. 2 lantai masih bisa lihat lah harusnya ya. Masalahnya jendelanya kayak di samping. Gitu ya. Lalu kembang apinya tapi bisa lihat dari ini tinggi kok. banget, jadi nggak bisa lihat gitu. Bisa lihat dari online kok. sedikitnya itu, Banyak pecah-pecahannya live sedikit streaming keluar. yang perayaan tahun baru di negara-negara lain ya. Karena kalau sayangnya kalau Iya. di Indonesia itu tidak ada perayaan sama sekali ya. Tapi apapun itu yang penting kita sudah melewati tahun 2020, sudah lewat ya. Kita memasuki tahun 2021. Saya ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year. Jadi kita temanya hari ini sudah tahun 2021. Kapan saya tercerahkan ya? Ini pertanyaan boleh kalian tanyakan ke diri kalian sendiri dan semoga di akhir sesi nanti bisa terjawab ya pertanyaan ini ya. Jadi kita coba cari jawabannya, kapan saya bisa tercerahkan nih. Tercerahkan di sini maksudnya gimana, tahu nggak? Maksudnya kalau dalam agama Buddha kan kita ada goal, kita adalah mencapai nirwana, setuju ya? Atau mencapai nibbana ya. Itu goal kita. Jadi cara kita mencapai itu gimana? Step pertama pasti kalau dalam agama Buddha diajarkan untuk menjalankan yang jalan mulia berunsur 8 sampai kita mencapai tingkat kesucian minimal Sotapanna ya, yang pertama. Saya akan mulai dengan satu buah kisah
Namanya kisahnya Sopaka, ini ada di kitab suci ya. Jadi Sopaka ini adalah seorang anak yang tulus sebetulnya. Jadi ketika masih bayi itu ayahnya sudah meninggal. Terus ibunya yang membesarkannya ya. Mereka itu sangat miskin, hidup dalam kekurangan lah. Nah setelah itu ibunya menikah lagi dengan seorang pria lain ya. Nah jadi Sopaka ini punya ayah tiri kan akhirnya ya. Nah ayah tirinya itu nggak suka banget sama Sopaka ini. Jadi dia tuh ayah tiri itu sering memukulin, mencaci Sopaka, terutama ketika ibunya lagi pergi. Nah beberapa waktu kemudian Sopaka punya adik laki-laki. Jadi adik tiri lah bisa dibilang ya, karena anak dari ibunya dengan ayah tirinya kan. Nah Sopaka bahagia banget dan ibunya juga mencintai dan merawat kedua anaknya dengan sama-sama adil. Jadi kedua kakak beradik ini saling mencintai dan tumbuh bersama. Terus di suatu sore hari, kedua kakak adik itu berkelahi. Mereka saling mukul. Itu pada saat ibunya tidak di rumah. Nah, ketika ayah tiri Sopaka mendengar perkelahian itu, dia sangat marah. Dia mukulin Sopaka dan nyeret Sopaka keluar rumah, diseret sampai kemana? Ke kuburan. Nah, sampai di kuburan, Sopaka diikat ke sebuah apa sebutnya? Pokoknya ada mayat yang kayak tergeletak itu di kuburan. Kayaknya zaman dulu itu kuburannya masih belum rapi kayak sekarang gitu ya. Jadi masih tergeletak itu mayatnya belum dibungkus, bahkan belum dikubur gitu kan. Diiketin Sopakanya ke dalam ke mayat yang tergeletak itu. Dan kemudian ditinggalin si Sopakanya. Terus Sopakanya sangat ketakutan lah pastikan ya. Jadi sudah beberapa lama itu dia mulai mendengar suara-suara yang aneh di sekitarnya. Dia sangat ketakutan. Sopaka tuh ingin menjerit dan menangis, tapi suaranya tuh kayak nggak bisa keluar saking ketakutannya. Tenggorokannya sampai kering gitu. Nah kemudian dia akhirnya tutup mata, dia nggak berdaya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat ramah dan lembut. Sopaka, suaranya kayak gini ngomongnya. Sopaka, janganlah takut. Aku akan membantumu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Kemudian Sopaka membuka mata, ternyata Buddha sudah berdiri di sebelahnya. Dan dia akhirnya melihat wajah Buddha yang sangat baik, sangat berwibawa. Sopaka merasa sangat senang dan berbahagia. Dia merasa di tangan yang aman sudah sekarang. Kemudian Buddha datang ke kuburan itu dan menolong Sopaka ya. Dia melepaskan ikatan Sopaka dan membawanya ke wihara. Ini gambarnya memang agak beda ya. Saya nggak tahu sih, tapi di teksnya ceritanya seperti itu ya. Buddha yang menolong Sopaka. Mungkin melalui para muridnya ya yang terlihat di gambar ini ya. Nah kemudian setelah itu Sopaka dibawa ke wihara dan para biksu yang baik membasuh dan membersihkan Sopaka dan juga memberkatinya. Sopaka akhirnya ikut menjadi murid Buddha, bergabung menjadi monastik, berada di wihara bersama Buddha dan para biku. Nah kemudian pas ibunya pulang ke rumah, ibunya sadar kok Sopaka hilang ya. Dia mencari kemana-mana sepanjang malam nggak ada. Dia manggil-manggil, Sopaka, Sopaka. Ibunya mencari-cari di kegelapan malam dengan hati yang sangat gelisah dan kelelahan. Sampai ibunya sampai ke wihara juga. Dia mencari Buddha, berdoa di kaki Buddha dan menangis terseduh-seduh. Dan menceritakan kisah sedihnya kepada Buddha. Buddhanya menjawab, jangan takut, anakmu sudah aman. Dia ada di wihara ini, kata Buddha dengan lembut. Ibunya merasa sangat bahagia dan sangat bangga anaknya menjadi bhikkhu akhirnya. Sopaka yang mulia akhirnya terus berlatih meditasi di bawah bimbingan Buddha dan mencapai tingkat kesucian arahat. Di usia berapa tahu nggak? Sopaka mencapai tingkat arahat. Ada yang tahu? Boleh dijawab di chat atau boleh langsung ngomong kalau ada yang tahu. Oke, nggak tahu ya. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Jadi Sopaka ini tercatat di kitab suci sebagai seorang arahat yang paling muda yang pernah ada ya. Jadi umur 7 tahun udah bisa mencapai arahat. Ini luar biasa banget. Jadi kenapa saya cerita ini? Karena ini mau memotivasi kita semua ya. Jadi mencapai tingkat kesucian itu bukan berarti harus sudah agak tua atau dewasa segala macam, tapi umur 7 tahun pun sudah bisa. Tapi memang waktu itu zaman Buddha kalau kita baca kitab suci ya, memang banyak sekali orang yang bisa mencapai tingkat kesucian pada saat itu karena memang bisa bertemu dengan Buddha. Jadi termasuk Sopaka ini kan sudah belajar sama Buddha, akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi ya ini untuk memotivasi kita semua lah bahwa mencapai tingkat kesucian itu bukan mustahil, bahkan untuk anak kecil lah ya, Mas Sopaka masih anak kecil, dia aja bisa, masa kita nggak bisa gitu kan. Jadi jangan sampai
kita juga merasa itu bukan sesuatu yang mungkin gitu ya. Jadi itu kisah yang mengawali. Kita mulai dengan sebuah, ini ya pertanyaan ya. Kita coba merenung sejenak mengenai jumlah makhluk di seluruh di bumi lah, dunia. Jumlah manusia di seluruh dunia, di bumi, ini data per 2010, mungkin sekarang sudah tembus 8 miliar ya, saya juga nggak tahu sih. Anggap aja masih sama lah, 7,7 miliar sampai saat ini ya. Jumlah semut tahu nggak berapa? Ini saya udah tulis sih. 10 kuadriliun. Jadi nolnya ada 15, ada 16 nolnya. Itu 10 kuadriliun jumlah semut di seluruh dunia. Diperkirakan ya, ini nggak ada orang yang benar-benar ngitungin sih. Dia ngitung banget kalau dia ngitungin jumlah semut di seluruh dunia ya. Nah, jumlah spesies tuh ternyata di seluruh dunia, ini saya research di Google gitu ya. Kurang lebih ada yang bilang sampai 5 juta, 5,3 juta sampai 1 triliun spesies. Spesies itu tahu nggak maksudnya apa? Jenis makhluk ya. Jadi manusia itu adalah satu spesies. Semut adalah satu spesies. Itu berarti sudah 2. Nah, ada lagi banyak lah. Ada serangga, ada burung, ada sapi, kambing, banyak banget itu spesies di seluruh dunia. Kira-kira ada sampai 1 triliun spesies. Bayangkan kalau misalnya masing-masing spesies itu ada yang sudah punah memang. Misalnya dinosaurus yang sudah punah kan sekarang, yang sudah nggak ada. Tapi ada juga semut yang jumlahnya sampai 10 kuadriliun tadi. Jadi kalau kita totalin semua nih, jadi jumlah makhluk di seluruh dunia itu ada berapa sih? Ayo, ada yang bisa jawab? Kira-kira ada berapa? Jawab di chat aja. Nggak ada ya yang mau jawab. Jumlah semua makhluk di alam semesta ya kita sebutnya ya. Ya alam semesta itu lebih dari 1, oke. Ya banyak lah, pokoknya banyak banget ya. Ya saya pakai logo ini aja deh ya. Tak terhingga, unlimited, karena memang kita nggak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Ini baru di alam semesta, maksudnya alam yang kita tinggal sekarang ya. Maksudnya selain bumi memang ada juga kayak planet-planet lain. Ada kan kita di galaksi Bima Sakti namanya ya. Galaksi Bima Sakti ini hanya salah satu galaksi dari sekian banyak mungkin seluruh alam semesta. Bagaimana dengan jumlah semua makhluk di seluruh alam kehidupan? Kalau kita bahasnya hanya alam semesta kan banyak banget. Alam kehidupan itu menjadi kayak yang terlahir sebagai hantu kelaparan, ada yang terlahir sebagai dewa, ada yang sebagai asura, dan lain sebagainya. Itu udah banyak, ada lebih banyak lagi. Tetap tak terhingga sih, tapi tak terhingga lebih banyak, itu lebih gede. Tapi tetapnya tak terhingga kita nggak bisa hitung gitu semua makhluk di seluruh alam kehidupan itu ada berapa gitu kan ya. Nah, kenapa saya mengawali dengan ini? Karena saya ingin kita semua aware gitu ya, menyadari bahwa berapa besar sih kemungkinannya. Yang pertama, kita terlahir sebagai manusia itu berapa besar sih kemungkinannya? Jadi kalau misalnya jumlah seluruh makhluk di seluruh alam semesta dan seluruh alam kehidupan itu ada tak terhingga, rumusnya berarti kan gini. Nah, jumlah manusia kan ada 7,7 miliar ya. Dibagi tak terhingga, hasilnya berapa? Ayo, coba dijawab di chat. 7,7 miliar dibagi tak terhingga hasilnya berapa? Ayo. Anak sekolah harusnya tahu nih, ini kan pelajaran matematika. Nah, adik tahu ya. Jadi 0 jawabannya, betul sekali. 0. Berapapun besarnya sebuah angka, kalau kita bagikan dengan tak terhingga, jawabannya adalah 0. Jadi kemungkinan kita terlahir sebagai manusia itu sebetulnya 0. Tapi memang nggak benar-benar 0 sih. Mungkin 0,0000000, nggak tahu berapa kali 0 baru 1 belakangnya gitu. Baru ting, kita terlahir sebagai manusia gitu. Itulah kemungkinannya. Makanya sulit banget. Sampai ada yang bikin perumpamaan yang kalian mungkin udah bosen gitu dengarnya ya. Tentang seekor kura-kura buta yang tinggal di dasar laut. Kemudian setiap 100 tahun sekali kura-kura buta ini muncul ke permukaan laut. Dan di permukaan laut ada sebuah ring kecil yang seukuran dengan kepala kura-kura itu. Nah, setiap 100 tahun si kura-kura ini harus berusaha untuk memasukkan kepalanya ke ring itu. Padahal dia buta. Jadi kemungkinannya seberapa gede sih? Itu kecil banget gitu kan. Nah, jadi yang penting kita sudah terlahir sebagai manusia ya. Itu jadi harus kita syukuri pertama. Nah, yang berikutnya, berapa besar kemungkinannya manusia-manusia ini mengenal Buddha Dharma? Jadi kita pakai statistik aja. Dari 7,7 miliar manusia yang ada di dunia, di bumi, yang beragama Buddha adalah, ini dari data ya, data statistik, 600 juta kurang lebih. Jadi kalau kita bagikan dengan data hingga, jumlahnya berapa? Ya sama, 0 juga. Itu yang mengenal Buddha Dharma.
Yang belajar, berlatih, dan praktik Buddha Dharma ada berapa banyak? Nggak tahu. Masing-masing orang yang 600 juta inilah yang bisa menjawab. Mereka masing-masing ini, termasuk kita sendiri nih. Kita sudah belajar, berlatih, dan praktik Buddha Dharma belum sih? Ya jawabnya B, karena saya nggak tahu jumlahnya berapa ya, karena kita sendiri yang tahu kan. Dibagi tata ringga, ya sama, 0 juga. Nah, jadi sekarang kita tuh sudah terlahir sebagai manusia. Kenapa sih kita tidak sepatutnya kita menyia-nyiakan hidup kita? Karena siapa sih yang bisa menjamin setelah kehidupan sekarang ini berakhir, minimal kita terlahir kembali di alam manusia atau alam surga? Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Bisa aja kita amit-amit kita misalnya mental kita, mungkin batin kita banyak kotoran batinnya, kemudian kita juga banyak mungkin berbuat jahat segala macam, akhirnya malah jatuh ke alam penderitaan. 4 alam bernama yang pernah saya bahas di tahun lalu ya. Amit-amit lah. Tapi apakah ada yang bisa menjamin kita pasti terlahir kembali di alam manusia atau alam surga? Ada yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa menjamin? Ayo. Krik, krik, krik. Krik, krik. Mungkin. Pertanyaannya adalah ada atau enggak sih? Bukan mungkin atau enggak. Ada ya. Nah, betul sekali. Ada. Adanya apa, tapi nanti baru kita bahas ya. Jadi relakah kita menyia-nyiakan hidup kita sekarang? Memang ada yang menjamin, tapi kita harus mencapai itu dulu, baru kita bisa terjamin untuk pasti terlahir kembali minimal di alam manusia atau alam surga ya. Nah, setelah kita aware dengan hal-hal ini, rela nggak sih kita menyia-nyiakan hidup kita sekarang? Semoga kita sendiri bisa jawab dalam hati masing-masing ya. Saya sih nggak rela sih, saya mau menyia-nyiakan hidup saya sekarang gitu kan. Semoga kalian juga sama gitu. Nah, coba kita bahas tentang tujuan hidup manusia, tujuan hidup kita masing-masing ya. Apa sih tujuan hidup saya? Ada yang mau jawab? Coba jawab di chat atau boleh ngomong langsung. Tujuan hidup kalian itu apa? Ada yang mau jawab? Mungkin ada yang mau, oke, saya mau dapat nilai yang bagus, nilai lagi sekolah kan, mau dapat nilai yang bagus, jadi juara. Bagus nih, Chan apa sih namanya? Mandarin saya agak kurang bagus, tahu itu marganya Chan aja. Punya teman dan sahabat yang asik dan baik. Punya keluarga yang harmonis. Lulus sekolah dan kuliah dengan nilai memuaskan. Bekerja sesuai dengan rencana. Rencana ini bahasa Indonesianya yang baku untuk passion ya. Dan punya karir yang bagus. Sukses dan bebas secara finansial atau financial freedom gitu ya. Dan pensiun dan menikmati hidup bahagia bersama anak cucu. Ini mungkin beberapa tujuan hidup yang ya standar lah ya untuk manusia zaman sekarang gitu ya. Nah, mencapai cita-cita, oke. Jadi pengen mencapai, ya setelah mencapai cita-cita biasanya kan ada lagi tujuan berikutnya gitu ya. Jadi semua ini sebenarnya apa sih goal akhirnya setelah kita mencapai ini semua misalnya? Ya benar tadi udah jawab sama ini yang Bapak adik Chen ini ya. Bahagia. Kita pasti semua ingin bahagia ya. Nah, bahagia yang seperti apa? Kalau mau bahagia gitu kan. Misalnya nih kita lagi lapar, kita bisa makan. Oh, rasanya bahagia pasti kan. Bayangin kalau orang yang di seluruh dunia banyak orang yang kelaparan yang nggak bisa makan. Tapi kalau pada saat kita bisa makan pada saat lapar itu kan bahagia banget rasanya ya. Bahagia saat kita bisa main game yang menyenangkan. Itu juga bahagia lah biasanya kalau apalagi kalau anak-anak muda ya. Bahagia saat tertawa kalau lagi nonton stand up comedy. Pasti bahagia lah rasanya kalau kita nonton stand up comedy kan kita ketawa sampai ngakak gitu kan kalau komikanya lucu banget itu. Bahagia saat kita bisa beli handphone baru. Ini juga pasti excited banget. Saya juga belum lama beli handphone baru karena handphone lama sudah agak lemot. Ya pasti senang banget itu pas kita pertama kali megang handphone baru itu ya. Bahagia saat punya pacar. Ya saya nggak perlu tanya lah kalian udah punya pacar atau belum. Tapi kalau yang sudah pernah punya pacar tuh rasanya pas lagi nembak, misalnya kalau cowok ya nembak cewek terus diterima itu rasanya tuh kayak kita orang paling bahagia di sedunia gitu ya, kayaknya ya. Bahagia saat ketemu artis idola. Kalau yang suka misalnya artis K-pop kayak BTS itu kalau lagi ketemu, bayangin coba kalau kalian ketemu BTS di depan mata kalian, rasanya kayak gimana? Perasaan kalian pasti senengnya minta ampun gitu kan. Nah, bahagia saat menang undian 1 miliar. Kita tiba-tiba ketipan rezeki kita bisa menang undian hadiah
duit 1 miliar rupiah itu kan rasanya tuh seneng banget pasti rasanya ya. Jadi semua ini pasti bikin kita bahagia, betul nggak? Tapi ada yang kurang, bukan ini sih. Jadi semua perasaan bahagia yang kita rasakan setelah kita merasakan hal-hal ini pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Sesenang apapun kalian setelah menang duit 1 miliar, oke, hari pertama, hari kedua tuh pasti seneng banget gitu kan. Tapi hari ketiga, seminggu, lewat sebulan, lewat setahun, rasanya masih sama nggak sih? Beda, pasti beda. Pasti sudah menurun kadar bahagia itu kan. Udah biasa aja. Nah, coba kita bahas tentang kebahagiaan tertinggi ya. Kebahagiaan tertinggi itu yang kayak gimana sih? Kan pasti ini yang kita mau capai kan, kebahagiaan tertinggi yang kita sebut nirwana juga atau nibbana ya. Jadi kalau kita lagi sudah menang undian 1 miliar, kita tuh sebaiknya kita tidak terlalu excited, tidak terlalu kayak gila-gila banget, maksudnya kayak seneng banget itu. Kita bisa mengkondisikan batin kita untuk tetap cool, tetap tenang gitu kan. Oke, saya menang undian 1 miliar. Tapi di lain sisi kalau kita sudah menang 1 miliar, duitnya hilang gitu, dirampok orang misalnya kan, tiba-tiba hilang. Nah, tapi kalau kita bisa mengkondisikan batin kita untuk tidak terlalu menderita kalau kita kehilangan uang 1 miliar, nah mungkin itulah yang bisa kita katakan kebahagiaan tertinggi. Karena, ya sekali lagi, sebetulnya kan perasaan itu akan berlalu gitu kan. Ini pun akan berlalu. Jadi kata kuncinya ini pun akan berlalu. Atau saya bisa kata lainnya lah ya, perasaan kita selalu bilang kita kondisikan menjadi netral gitu perasaan kita. Jadi kalau lagi bahagia jangan sampai excited banget, karena semakin kita excited, semakin terus abis itu kita kehilangan, wah rasanya pasti menderita banget gitu kan. Makanya jadi kalau kita menang undian 1 miliar terus tiba-tiba duitnya hilang, itu kan rasanya pasti menderitanya minta ampun gitu kan. Tapi padahal emang kita dari awal kita nggak punya duit 1 miliar itu kan. Kita dapat hadiah, tapi hadiah itu hilang tiba-tiba. Jadi emang kita balik ke kondisi awal, tapi kondisi batin kita gimana? Menderita biasanya kalau kita ketemu case kayak gini ya. Nah, jadi baik lagi ke kebahagiaan tertinggi ini. Kebahagiaan tertinggi adalah saat kita sudah bisa melenyapkan seutuhnya. Ini juga kalian sudah tahu lah ya, loba, dosa, moha, jadi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kalau kita bisa melenyapkan 3 akar ini seutuhnya, kita sudah bisa mencapai nirwana. Itu secara teori, emang gampang banget kita ngomongnya ya. Emang prakteknya meskipun nggak gampang sih. Jadi kebahagiaan tertinggi kita sebut juga dengan nirwana atau nibbana. Caranya gimana? Inilah yang mau kita tahu kan ya. Cara mencapai nirwana itu gimana? Tadi juga pada saat membaca paritai dalam bahasa Indonesia tadi juga ada kata-kata mengenai nirwana ya, kebebasan tertinggi. Caranya nggak ada cara lain selain ini yang sudah diajarkan oleh Buddha. Jalan mulia berunsur 8. Ini sudah sering banget saya ulang-ulang ya. Jadi gampangnya kalau mau dihafalin jalan mulia berunsur 8 ini, pokoknya ada 3 kelompok lah ya. 3 kelompok. Kita sering sebutnya sebetulnya dari sila dulu yang biasa kita sebut ya. Sila, samadhi, dan panya atau prajna. Meskipun secara urutan sebetulnya lebih tepat itu panya duluan. Panya duluan. Jadi panya kan artinya kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa didapat dari mana? Memang kebijaksanaan bisa didapat dari yang sisa samadhi ya. Tapi biasanya kita langkah pertama adalah kita pandangan benar dulu. Pandangan benar kita bisa dapat dari seperti contoh kita sekarang ini. Kita mengikuti sesi komisi remaja ini kan kita sedang menggali atau sedang berusaha mencapai yang namanya pandangan benar. Kalau kita sudah bisa mempunyai pandangan yang benar bahwa jalan Buddha Dharma ini adalah jalan yang terbaik untuk kita bisa terbebas dari penderitaan kan. Nah, kita sudah punya pandangan benar ini kayak pondasinya lah. Kita belajar teorinya dulu, belajar teori dari Buddha Dharma ini supaya kita bisa mencapai pandangan benar. Nah, setelah pandangan benar baru bisa muncul pikiran benar. Pasti pikiran yang paling pertama ya. Pikiran yang paling penting karena di Dhammapada juga pernah disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segalanya. Pikiran yang menentukan segalanya. Setelah pikiran baru kita melanjut ke sila. Sila di bagian kemoralan ya, ucapan, perbuatan, dan penghidupan benar. Ini sebetulnya juga bagian dari yang Pancasila Buddhis yang kita juga sering bacakan ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, dan tidak minum minuman keras. Nah, terakhir setelah
pannya kita sudah dapat, kemoralan kita sudah bisa menjaga silanya, kita baru bisa sambil belajar meditasi, samadhi. Belajar daya upaya benar, konsentrasi benar itu samatha, dan terakhir perhatian benar. Daya upaya benar ini banyak jarang dibahas ya, tapi gampangnya begini, daya upaya benar itu adalah kita melatih pikiran kita supaya ada 4 hal ya. Jadi memunculkan pikiran baik, hal-hal yang baik, yang belum ada. Jadi pikiran baik yang belum ada kita munculkan, kemudian pikiran baik yang sudah ada kita kembangkan, kemudian ada pikiran jahat yang belum ada kita cegah jangan sampai timbul, kemudian ada pikiran jahat yang sudah muncul kita redakan, kita hilangkan gitu. Jadi ada 4 hal yang bagian dari daya upaya benar ini ya. Bisa juga kita latih dengan meditasi, mungkin metta bhavana. Metta bhavana itu mungkin salah satu dari metode untuk daya upaya benar ini. Kalau konsentrasi benar sudah sering kita latih lah ya. Kalau kita misalnya meditasi, metodenya napas masuk, napas keluar, nah itu samatha namanya. Meskipun tidak hanya napas, tapi ada juga metode-metode yang lain seperti misalnya metode api, metode apa. Yang penting kita fokus ke satu objek dan kita pegang terus objek itu sampai benar-benar mendalam banget. Nah, kita bisa mencapai jhana yang pernah saya bahas di yang sesi yang sebelumnya ya. Di alam kehidupan kita bisa mencapai jhana melalui konsentrasi benar ini, samatha. Kalau perhatian benar itu metodenya vipassana atau kita sebutnya dengan meditasi pandangan terang. Gampangnya pandangan terang itu adalah kita melihat segala sesuatu, bukan melihat. Kita objeknya itu pikiran kita sendiri. Kita sedang apa, itulah yang jadikan sebagai objek kita. Itu metode vipassana ya. Saya nggak akan membahas terlalu dalam mengenai ini. Nanti kita mungkin ada sesi khusus lagi untuk membahas yang jalan menuju 8. Tapi intinya 8 inilah jalan untuk kita mencapai kebahagiaan tertinggi atau nirwana. Nah, saya akan membahas tentang 4 tingkat kesucian ya. Jadi kan kalau kita mau terbebaskan dari lingkaran sangsara ini, lingkaran kehidupan ini, kita minimal kita harus bisa mencapai tingkat kesucian yang kita sebut, kalau misalnya kebaktian yang Pali itu kan ada membacakan Sangganusati ya, ada disebutkan kata-kata 4 pasang makhluk atau 8 jenis makhluk suci. Nah, itu maksudnya apa sih? Itu yang ini maksudnya. Jadi Sotapanna yang pertama, kita sebutnya arti dalam bahasa Indonesia pemasuk arus, atau terdiri dari 2 ya, Sotapati Magga dan Sotapati Pala. Kemudian ada Sakadagami yang kembali sekali lagi, ada Anagami tidak kembali lagi, dan terakhir yang sudah benar-benar terbebaskan itu namanya Arahat atau tercerahkan sempurna. Masing-masing ini ada tahapnya. Jadi disebut Magga dan Pala, ini Magga, Pala, ya kan? Anagami Magga, Anagami Pala, dan Arahat Magga, Arahat Pala. Magga, Pala ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah Magga itu jalan, Pala itu buah. Jadi misalnya nih kita sudah mencapai Sotapanna, Sotapati Magga itu jalannya. Jadi kita sudah mulai masuk jalan, kemudian buahnya, Pala itu buahnya. Sudah dapat buahnya gitu. Jadi sebetulnya Magga dan Pala ini sangat dekat ya, sangat dekat. Mungkin selisihnya hanya satu detik doang gitu. Jadi kita sudah mencapai Magga, langsung mencapai Pala. Itu hanya selisih sebentar banget. Jadi biasanya sudah langsung bisa mencapai Palanya ya. Jadi inilah 4 tingkat kesucian. Jadi kita minimal kita coba bisa dapat Sotapanna aja di kehidupan sekarang ini. Ini sudah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita sudah bisa dijamin untuk tidak terlahir kembali di alam rendah. Meskipun kita bisa kembali, kalau di Sotapanna itu maksimal kita terlahir kembali itu 7 kali. 7 kali kehidupan berikutnya ya. 7 kali ini jadi apa? Ya bisa jadi manusia, bisa jadi dewa, jadi alam Brahma dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah 7 selesai kita mencapai Arhat. Sudah pasti. Makanya dibilang pemasuk arus itu karena seperti diibaratkan sebuah sungai, jadi ada arus air kan ya. Jadi kalau seseorang yang sudah masuk ke dalam arus itu, dia sudah pasti ujungnya itu udah pasti mencapai nirwana, mencapai arahat gitu kan. Nah jadi kita makanya itu disebut pemasuk arus gitu. Kita sudah masuk ke arus untuk mencapai nirwana ini, dijamin gitu, nggak akan bisa keluar lagi dari arus itu. Nah, ini juga yang saya bahas karena waktu awal kita kebaktian online itu ya, kita kan dihimbau untuk membacakan Ratana Sutta. Ternyata di ayat ke-10 di Ratana Sutta itu membahas tentang ini. Kata-katanya seperti ini ya, seseorang yang telah memahami pandangan benar, 3 belenggu terlepaskan serentak. Sakyaditi, keyakinan adanya diri yang kekal, Wicikicca, keraguan-raguan, dan Silabata, paramasa,
percaya pada tahyul. Mereka akan seseorang ini akan terbebaskan dari 4 alam menyedihkan yang tadi ya, 4 alam penderitaan itu sudah terbebaskan, sudah nggak mungkin lagi jatuh ke alam itu. Dan ia tidak dapat melakukan 6 kejahatan berat. Ini bagus banget nih. Sesungguhnya dalam sangga terdapat pemata tak ternilai ini, demi kebenaran ini semoga semua makhluk berbahagia. Nah, saya kasih bintang di sini 6 kejahatan berat. Ada yang tahu 6 kejahatan berat apa aja? Boleh tulis di chat. Silakan. Ini saya baru baca sebagian diterima sama dia. Ya, bagus. Ya, membunuh orang tua. Terus, ayo, apa lagi? Membunuh orang tua berarti membunuh ayah dan membunuh ibu ya. Menyakiti Buddha. Memecah belah sangga, oke. Baru 4 nih. Biasanya orang sering sebut 5 ya, 5. Memang yang ke-6 ini agak beda. Jadi, tapi di sini tulisnya 6 kejahatan berat. Jadi memang kenyataan ada 6 sebetulnya. Ayo, baru 4 nih. Membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha atau menyakiti Buddha, memecah belah sangga. Nah, Velim, membunuh arahat. 5. Ada yang tahu yang ke-6 apa? Mencuri itu sila ya, kalau mencuri ya. Jadi memang ini karma buruk berat, karma buruk juga, tapi tidak masuk dalam karma buruk berat atau aku salah garuka kama ya kita sebutnya ya. Mencuri itu masuknya hanya pelanggaran sila, bukan yang berat, tapi ya tetap itu karma buruk. Ayo, ada yang tahu ke-6 apa? Nggak tahu ya, jadi ini saya buka nih. Jadi membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai seorang Buddha, menyebabkan perpecahan dalam sangga atau memecah belah sangga tadi ya. Yang ke-6 adalah mengajarkan yang adama. Ini sebetulnya yang ke-6 ini adalah khusus untuk anggota sangga, monastik ya. Jadi kalau yang seseorang yang sudah menjadi monastik, tapi ia mengajarkan sesuatu yang di luar dharma, misalnya contoh jeleknya ya, ada seseorang yang pura-pura dia berkeyakinan lain, tapi dia pura-pura masuk menjadi monastik kita, monastik Buddhis gitu kan, Bante gitu. Jadi kemudian dia malah mengajar yang beda gitu dari ajaran Buddha. Itu namanya mengajarkan yang adama. Nah itu termasuk karma buruk berat. Itu bisa terlahir di alam neraka Awici. Jadi kalau kita pernah dengar cerita tentang Devadatta, pernah dengar ya ceritanya? Devadatta pada saat setelah menjadi murid Buddha, Devadatta pernah melakukan 2 karma buruk berat. Tahu nggak apa? Ayo, coba jawab di chat. Devadatta melakukan 2 karma buruk berat itu apa aja? Salah 2 dari 6 ini. Salah 2. Menyakiti Buddha, betul, Gracia. Satu lagi? Ayo. Nah, Devin betul, memecah belah sangga ya. Jadi Devadatta pernah kayak mendorong sebuah batu besar gitu, menggelinding gitu di turun gunung, terus akhirnya Buddha terluka. Meskipun lukanya kecil ya, dan memang Buddha sebenarnya nggak merasakan sakit juga sebetulnya, karena memang kalau sudah menjadi Buddha itu kan sudah punya kesaktian segala macam ya. Kemudian Devadatta memecah belah sangga. Jadi ada 2. Jadi 1 aja udah terlahir di alam Awici, apalagi 2 gitu kan. Jadi di akhir cerita Devadatta akhirnya kan ditelan bumi akhirnya kalau di ceritanya ya. Jadi bumi terbelah 2, Devadatta masuk. Jadi dia ibaratkan itu sudah langsung masuk neraka yang paling dalam gitu. Jangan sampai ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau kita sudah mencapai Sotapanna, kita tidak bisa, bukan tidak mau lagi loh, tidak bisa melakukan 6 kejahatan berat ini. Udah nggak bisa. Maksudnya secara mental, secara batin itu sudah terkondisi. Jangankan yang berat, yang ringan aja itu udah susah, udah lemah banget lah. Memang masih bisa, Sotapanna masih bisa melakukan karma buruk ya, yang skalanya mungkin kecil, tapi itu pun sudah lemah sekali itu. Udah sangat kecil lah gitu kan. Tapi apalagi yang berat, jadi sudah terbebaskan dari kemungkinan itu. Tapi kalau kita sekarang saat ini, kita masih bisa, amit-amit ya, jangan sampai terjadilah kita melakukan 6 karma berat ini ya. Karena kalau sudah terlahir di alam neraka Awici itu udah sulit banget bisa balik lagi ke alam manusia, karena sudah itu lama banget, berapa puluh, mungkin berapa juta-juta kalpa gitu baru bisa selesai itu dari alam Awici ya. Nah, jadi Sotapanna sebutannya pemasuk arus ya. Jadi sebutan bagi umat Buddha yang memiliki jalan mulia berunsur 8 tadi ya. Jadi syaratnya memang kita harus menjalankan dulu jalan mulia berunsur 8 ini. Kemudian harus ada 4 buah faktor. Keyakinan teguh pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu udah 3 ya. Keyakinan teguh kepada Triratna lah. Kemudian tinggal di rumah dengan pikiran yang bersih dari noda pelit. Jadi dermawan, kemudian tangan terbuka, senang dengan pelepasan dari nafsu duniawi, berbakti pada sifat dermawan, senang berbagi dan memberi. Nah, jadi
dikatakan kalau Sotapana ini sesuai ini ya, Samhita Nikaya ya. Nah, jadi 3 belenggu ini sudah dipatahkan yang tadi. Pandangan salah tentang aku, Sakyaditi, keraguan-raguan, wicikica, dan kemelekatan pada terhadap kebiasaan. Jadi ini secara singkat saya jelasin gini. Pandangan salah tentang aku tuh maksudnya jadi ada beberapa orang tuh yang merasa kayak jiwanya itu kekal gitu. Jiwa kekal jadi misalnya kayak saya udah misalnya nih kita ibaratkan misalnya umat agama lain ya. Jadi mereka merasakan kalau mereka sudah percaya, mereka bisa masuk surga di akhir dan surga itu kekal gitu kan. Jadi jiwanya itu kekal untuk bisa hidup di surga. Jadi itu jadi bisa dibilang pandangan yang salah tentang aku, tentang jiwa yang kekal itu tadi. Gampangnya itulah ya. Nah, keraguan-raguan ini kita keraguan-raguan terhadap apa? Terhadap Buddha Dharma dan Sangha terutama. Jadi kalau kita punya sedikit aja keraguan-raguan terhadap Triratna, itu sudah termasuk belenggu yang harus kita patahkan gitu. Memang kita bisa gampang sih dengan pakai mulut saya ngomong, oh saya nggak ragu-ragu lagi kok terhadap Buddha Dharma dan Sangha, terhadap Triratna. Tapi apa iya? Coba kita gali lagi ke dalam batin kita, gali paling dalam, mungkin masih ada. Karena kalau sudah nggak ada ya kita sudah bisa berhasil melepaskan keraguan-raguan ini. Tapi kalau kita misal kan sering dengar orang bilang, Hipasiko, buktikan sendiri gitu. Mau buktikan sampai kapan itu? Karena kan kalau kita masih punya sedikit aja perasaan ragu-ragu itu, kita nggak akan bisa mencapai nirwana. Jadi kalau kalian dengar kata Hipasiko kan artinya yang sering kita dengar datang lihat dan buktikan. Sebetulnya yang lebih tepat adalah mengundang untuk dibuktikan atau mengundang untuk dipahami. Hipasiko. Jadi yang penting kita bisa pahami benar ajaran dari Buddha ini dan hilangkan benar-benar kita sudah yakin betul bahwa ajaran Buddha ini sudah yang paling benar lah, paling tepat buat kita bisa terbebas dari penderitaan. Jadi kalau rasa ragu-ragu itu sudah bisa hilang sepenuhnya dari dalam diri kita, berarti belenggunya sudah lepas. Nah kalau belum ya berarti belum gitu kan. Nah yang ketiga itu kemelekatan terhadap kebiasaan. Sering diartikan dengan peraturan atau ritual, tapi ini sebenarnya juga bisa diibaratkan kemelekatan terhadap. Jadi misalnya kita setiap hari, misalnya nih, cara gampangnya lah, saya setiap hari kan ke kantor kan ya, naik mobil ya, kan ada jalan utama yang selalu hampir tiap hari saya lewatin. Nah, kemudian suatu ketika, misalnya di jembatan Selipi yang sering saya lewatin tuh, lagi macet parah, jadi lagi ada kecelakaan, lagi ketutup. Jadi saya harus lewat jalan lain dong ya. Nah, ketika saya harus ngelewatin jalan lain, saya tuh melekat terhadap jalan yang bisa saya lewati yang lancar gitu kan. Jadi ketika saya harus lewat jalan lain, saya rasa, aduh nggak enak banget, jadi harus kena macet, jadi telat ke kantor. Nah itulah yang cara gampangnya kita melekat terhadap kebiasaan sehari-hari kita setiap hari. Tapi kalau misalnya, oh macet, oh ini nggak bisa lewat jalan ini, oke saya lewat jalan lain. Dan kita kondisikan batin kita tetap tenang dan tetap netral gitu, nggak merasa menderita atau gimana, ya udah lewat jalan lain aja gitu kan. Nah kalau kita bisa menghilangkan sedikit aja, jangan sampai ada sedikit pun yang namanya kemelekatan terhadap kebiasaan ini, itu sudah terbebas dari belenggu ini. Jadi 3 belenggu inilah yang paling utama yang harus kita patahkan kalau kita mau mencapai Sotapanna, pemasuk arus. Luar biasa ya, gampang banget diomongin ya. Tapi kalau mau mencapai, memang nggak gampang. Saya harus akuin nggak gampang, tapi kita masih ada waktu. Kalian masih muda ini, umur belasan, saya udah agak tua, jadi waktu saya lebih sedikit dari kalian. Tapi marilah kita bersama-sama berusaha ya, bisa mencapai minimal banget Sotapanna. Jadi Sotapanna ini, ciri-cirinya gimana sih? Ciri-cirinya? Karena kita nggak bisa tahu ya. Bisa jadi salah satu di antara yang ada di sini sudah Sotapanna. Bisa jadi. Kita hanya bisa menebak-nebak, tapi kita nggak bisa pernah tahu pasti orang ini sudah Sotapanna atau belum sih. Yang tahu adalah siapa? Yang bisa tahu yang seseorang sudah bisa mencapai Sotapanna. Yang bisa tahu adalah dirinya sendiri dan sama Sang Buddha. Yaitu Buddha Gautama. Which is sama Sang Buddha sudah tidak ada sekarang ini ya. Kita harus menunggu Buddha Maitreya yang nggak tahu kapan nanti baru bisa muncul untuk bisa tahu seseorang itu sudah mencapai Sotapanna. Tapi diri sendiri sudah bisa tahu harusnya. Tapi kita bisa kayak menebak-nebak lah. Ciri-cirinya gimana sih? Nah, tadi sudah jelasin ya. Keyakinan teguh pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi kalau kalian merasa benar-benar kalian sudah yakin banget terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, nggak ada sedikit pun keraguan-raguan tadi ya, baik lagi ya. Itu mungkin kalian sudah Sotapanna. Mungkin kita nggak tahu. Dan silanya itu benar-benar bisa dibilang sempurna. Jadi secara sila itu disukai oleh orang suci, lengkap dan sempurna.
sekecil apapun sila itu nggak pernah dilanggar gitu. Sempurna banget, murni dan tanpa noda. Bersifat membebaskan, tidak terpengaruh oleh urusan duniawi, dipuji oleh para bijak, mendukung konsentrasi. Ini sesuai dengan Digha Nikaya ya, ciri-cirinya. Memang susah kita, yang bisa tahu mungkin ya itu dirinya sendiri yang bisa tahu bahwa oke, saya sudah mencapai Sotapanna belum ya? Mungkin sudah itu. Tapi kalau ragu-ragu ya berarti belum gitu. Kalau ragu-ragu, seorang Sotapanna sudah punya pengetahuan bahwa karena memiliki 4 buah ciri di atas, Sotapanna mengetahui sendiri, tidak ada kelahiran kembali bagi saya di neraka, alam binatang, ataupun peta dan asura, atau alam menderita apapun. Saya adalah Sotapanna sehingga selamat dari masuk ke dalam alam-alam yang sengsara. Saya terjamin dan menuju nibbana. Inilah sabda Sang Buddha melalui yang bisa dilihat di Mahaparinibbana Sutta ya, di alinea ke-10. Jadi sudah pasti gitu kan. Ini yang tadi saya bilang lah, kita sudah masuk arus, sudah pasti nggak akan bisa jatuh ke dalam alam rendah lagi. Berkah-berkahnya apa aja sih pemasuk arus itu? Dia kokoh di dalam dharma yang baik, dia tidak dapat jatuh kembali alam rendah tadi ya. Dia telah menentukan batas penderitaan. Jadi mungkin secara mental Sotapanna ini sudah nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Kalaupun misalnya ada merasakan rasa sakit, dia nggak akan terlalu menderita. Beda dengan kita orang biasa, kita dicubit teman-teman aja rasanya au gitu kan, sakit banget sih, lu ngapain cubit gue gitu kan. Kalau mereka tuh udah merasa tuh udah nggak terlalu menderita lagi ya. Sotapanna ini memiliki pengetahuan yang tidak biasa. Nah, dikatakan juga bahwa kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian, kita mungkin bisa punya kesaktian. Nah, kesaktian di sini memang nggak pasti. Dalam teks juga dikatakan nggak pasti ada. Tapi misalnya ada seseorang yang bisa melatih, yang tadi konsentrasi benar, melatih sampai bisa mencapai jana. Nah, kalau seseorang yang sudah bisa pernah masuk ke alam jana, itu dikatakan bahwa kalau dia mencapai tingkat kesucian, dia bisa punya kesaktian. Macam-macam ya. Jadi kesaktian itu bisa pada saat Sotapanna ataupun yang di tingkat kesucian yang lain, yang Sakadagami, Anagami maupun Arahat. Jadi ada yang bisa kayak baca pikiran, ada yang bisa membaca past life. Jadi past life itu kalau sekarang kan kita pakai ilmu pengetahuan yang namanya self regression ya, regresi gitu kan, bisa dikondisikan masuk ke pikiran yang alam bawah sadar yang sangat mendalam sampai bisa menggali alam past life kita, kehidupan sebelumnya kita. Tapi kalau Sotapanna dia bisa seseorang yang punya kesaktian itu dia bisa baca pikiran, bisa baca bahwa seseorang ini di past life-nya ini sebagai apa gitu, dia bisa baca. Itu luar biasa banget. Dan dia telah mengerti sepenuhnya penyebab dan fenomena yang dimunculkan oleh sebab-sebab. Itu jadi ya Sotapanna tadi ya. Nah, saya ingin membahas sedikit bahwa yang tadi yang 3 belenggu ya, 3 belenggu yang harus dipatahkan. Nah, sebetulnya belenggu itu ada 10. Memang saya nggak masukkan di sini sih. Belenggu 10 itu apa aja, tapi yang jelas Sotapanna ini sudah mematahkan 3 belenggu. Nah, ada 2 belenggu lagi tuh yang dipatahkan pada saat Sakadagami dan Anagami. Itu apa aja? Itu nafsu indrawi dan kebencian. Jadi nafsu indrawi dan kebencian ini ada 2 belenggu yang berhasil dipatahkan di Anagami yang ketiga, di tingkat kesucian yang ketiga ya. Nah, yang di kedua itu Sakadagami bukan hanya bisa, maksudnya kalau 2 belenggu ini sudah bisa dilemahkan. Jadi kadarnya itu dilemahkan, itu sudah bisa mencapai Sakadagami namanya. Jadi kalau bisa nafsu indrawi dilemahkan dan kebencian itu sudah dilemahkan, itu bisa mencapai di Sakadagami. Nah, kalau Anagami sudah betul-betul terpatahkan gitu, yang 2 belenggu yang ini. Jadi kalau nafsu indrawi sudah nggak ada dan kebencian sudah sama sekali nggak ada, kita sudah bisa mencapai Anagami namanya ya, yang ketiga. Nah, kalau Arahat ada 5 belenggu lagi, saya nggak akan bahas di sini. Cuma maksudnya, jadi kalau Sotapanna ini ternyata masih ada nafsu indrawi. Nafsu indrawi itu maksudnya jadi menyenangkan indera kita. Jadi kalau kita ada 6 indera ya panca indera lah kalau kita sebutnya, kalau kita belajar di biologi itu kan panca indera. Dari mata, kalau mata jadi pengennya tuh lihatnya yang bagus-bagus aja. Pengen lihatnya yang indah-indah aja gitu kan. Kalau hidung pengennya menciumnya yang wangi-wangi aja. Masakan juga yang wangi-wangi aja, yang busuk-busuk nggak mau. Nah, kalau yang lidah itu maunya juga makan yang enak-enak aja. Dan ada yang kuping, telinga, kita maunya yang dengerin yang indah-indah aja, yang merdu-merdu gitu kan. Kalau yang jelek-jelek nggak mau gitu kan pasti kan. Dan yang terakhir yang tahu tubuh,
secara seksual, jadi nafsu seksual tuh kalau Sotapanna masih ada. Itu harus diakui masih ada. Tapi kalau sudah mencapai anagami, itu 5-5-nya sudah nggak ada. Jadi makanya pernah saya dengar cerita dari seorang Bante itu kan menjawab, kalau kita sudah bisa mencapai anagami, misalnya orang ini berumah tangga ya. Jadi misalnya cowok sudah bisa mencapai anagami, itu cewek istrinya harus bisa mengerti bahwa si suami ini sudah tidak punya sama sekali. Namanya nafsu hasrat seksual itu sudah hilang sama sekali. Jadi udah nggak boleh, ya maksudnya kalau mau campur pun udah nggak ada gunanya karena memang sudah nggak ada nafsu seksual di dalam diri kita. Nah kalau kalian sudah, itu indikator yang sangat jelas ya. Jadi kalau kita bisa mencapai yang tingkat yang ketiga, anagami, itu kalau misalnya nafsu seksualnya sudah betul-betul habis gitu, sudah nggak ada lagi. Nah itu mungkin sudah indikator bahwa kita sudah mencapai anagami. Itu wah itu luar biasa banget sih saya. Oke, itu jadi, tapi kita nggak usah pikir sampai anagami lah ya. Jadi kita nggak usah terlalu jauh, minimal Sotapanna aja masuk arus. Kita sudah bisa memasukin arus. Jadi kita hanya terlahir maksimal hanya 7 kali aja. Bisa ke alam manusia, bisa ke alam dewa, alam Brahma dan lain sebagainya. Nggak mungkin ke alam rendah lagi. Jadi kita juga bisa kayak istilahnya bertualang dulu kan. Ada orang yang misalnya diciptakan dia sudah mencapai Sotapanna di alam manusia, kemudian dia terlahir di alam Brahma. Di alam Brahma itu kan rentang waktunya, durasi periodenya itu lamanya lama banget, berapa kalpa gitu. Pernah saya bahas di yang sesi yang alam kehidupan ya, jadi boleh dilihat lagi nanti. Itu lama banget, jadi dia bisa kayak berkelana dulu kemana gitu, terakhir baru sampai di arhat, udah pasti mencapai arhat dan mencapai nirwana gitu. Luar biasa banget ya. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kisah. Ini kisah seorang namanya Kala ya. Kala ini adalah anak dari Anathapindika. Tahu ya Anathapindika ya, seseorang yang sangat kaya pada saat zaman Buddha itu ya. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu Kala, putra dari Anathapindika ini selalu menghindar kalau lagi ada Buddha dan para bikunya datang berkunjung ke rumahnya. Kan Buddha dan para bikunya itu sering datang ke rumahnya Anathapindika ya. Karena Anathapindika sangat senang dengan Buddha kalau datang ke rumahnya. Nah, karena Anathapindika tahu kalau Kala ini kok menghindar banget ya pada saat Buddha datang gitu kan. Jadi dia khawatir kalau putranya ini, Kala ini tetap kalau bersikap kayak gitu terus, si Kala ini bisa terlahir kembali di salah satu alam yang rendah gitu kan. Jadi ia bujuk putranya Kala ini untuk dengan menjanjikan sejumlah uang gitu. Kala, kamu ini deh, coba kamu ke wihara dan kamu coba tinggal sebentar sehari aja di tempat Buddha, kamu dengerin ini, nanti saya kasih kamu uang gitu. Anathapindika sampai janjiin kayak gitu buat yang penting si Kala ini mau ketemu dengan Buddha gitu, mau belajar dengan Buddha. Akhirnya Kala mau nih, ayo gue dikasih duit nih, yaudah deh gue ke wihara. Kemudian dia besoknya pulang lagi tanpa dengerin khotbah Buddha satu kali pun. Jadi dia cuma kesana doang, nggak ngapa-ngapain, nggak mau dengerin Buddha juga. Kemudian ayahnya tetap kasih imbalan ya. Jadi dia udah ngambil, tapi ayahnya Anathapindikanya cuma kasih nasi doang ke dia. Tapi dia tetap ambil dan dia tetap nuntut diberi uang karena kan dijanjiinnya dikasih duit ya sama Anathapindika. Nah hari berikutnya Anathapindika coba lagi nih, putraku, jika kamu mempelajari sebait aja syair dari Buddha, saya akan memberimu sejumlah uang yang lebih banyak pada saat kamu kembali. Kemudian Kala pergi lagi ke wihara, kemudian yaudah deh karena gue mau dapat duit yang banyak lagi, gue coba deh Kala akhirnya mengatakan kepada Buddha bahwa ia ingin mempelajari sesuatu. Buddha memberikannya sebuah syair pendek untuk dihafal di luar kepala. Syairnya nggak disebutin nih syairnya apa ya. Jadi dalam waktu yang singkat, Buddha merasa bahwa si pemuda ini, si Kala ini, nggak mudah nih ngingetnya. Jadi si pemuda ini atau Kala ini harus mengulangi terus satu syair itu berulang kali di kepalanya gitu kan. Jadi karena ia terus mengulangi syair itu dari Buddha, pada akhirnya malah dia jadi mengerti penuh tentang Dharma. Dan akhirnya mencapai tingkat kesucian Sotapati atau Sotapanna tadi. Luar biasa banget ya. Jadi cuman baca sebuah syair dari Buddha, diulang-ulang terus aja di kepalanya dia, akhirnya Kala bisa mencapai tingkat kesucian Sotapati. Nah, pagi-pagi berikutnya, ia mengikuti Buddha dan para biku menuju ke rumah orang tuanya, rumah Anathapindika. Nah, pada hari itu ia dengan diam-diam berharap, karena Kala kan sudah mencapai Sotapanna nih, nafsu indrawinya sudah melemah lah bisa dibilang, maksudnya jadi sudah nggak terlalu kuat lagi, karena dia sudah mengerti kan.
Dia dalam hati berkata, saya berharap ayahku tidak akan memberikan kepadaku sejumlah besar uang pada saat kehadiran Buddha nanti. Karena saya tidak berharap Buddha mengetahui bahwa saya berdiam di wihara hanya demi uang gitu kan. Tapi sekembalinya mereka ke rumah dan si Kala ketemu dengan ayahnya lagi, ayahnya kan memberikan mandana makanan kepada Buddha ya dan para biku dan juga kepada Kala. Nah kemudian ayahnya juga menepati janjinya, dia kasih duit lah ke Kala itu dan suruh Kala ambil duit itu. Dengan terkejut Kalanya nolak. Ayahnya memaksa Kala untuk menerima uang itu, tapi Kalanya tetap nggak mau. Kala tetap menolak karena dia sudah mencapai Sotapanna. Dia sudah mengetahui bahwa Buddha Dharma sangat berharga dan akhirnya dia bisa mencapai tingkat kesucian itu kan. Kemudian anak Natapindika berkata kepada Buddha, Bante, putra saya benar-benar berubah. Sekarang ia berkelakuan sangat menyenangkan gitu. Kemudian ia menceritakan kepada Buddha bagaimana ia membujuk putranya si Kala ini dengan uang agar Kala mau pergi ke wihara dan belajar Buddha Dharma dari Buddha dan mempelajari beberapa syair Buddha dari Buddha ya. Buddhanya menjawab, Anatapindika, hari ini putramu telah mencapai tingkat kesucian Sotapati yang lebih baik daripada kekayaan kerajaan duniawi atau alam para dewa maupun alam para Brahma. Kemudian akhirnya Buddha membabarkan syair yang di Dhammapada 178 ini. Ada yang lebih baik daripada kekuasaan mutlak atas bumi, daripada pergi ke surga, atau daripada memerintah seluruh dunia, yakni hasil kemuliaan dari seorang suci yang telah memenangkan arus Sotapati Pala. Dhammapada 178. Ini luar biasa banget. Jadi diibaratkan seseorang yang bisa mencapai tingkat kesucian Sotapati itu sangat jauh lebih baik ya daripada, kan ini sebenarnya kekuasaan mutlak atas bumi ini nggak ada ya di kehidupan zaman sekarang, nggak ada kan. Meskipun misalnya Amerika kan dikatakan negara adik kuasa, jadi presidennya itu kan dia katakan presiden yang paling berkuasa di dunia, tapi tetap saja dia bukan berkuasa terhadap seluruh dunia kan, dia hanya berkuasa terhadap Amerika, meskipun memang powernya sangat kuat gitu kan. Tapi kalaupun ada seseorang yang punya kuasa mutlak, jadi ada raja seluruh dunia gitu misalnya, ada katakanlah zaman dulu, itu pun tidak bisa menandingi seseorang yang sudah mencapai Sotapati. Kalaupun seorang bisa pergi ke surga sekalipun, itu nggak bisa menandingi tingkat kesucian Sotapati. Jadi hasil kemuliaan dari seorang suci yang telah memenangkan arus Sotapati Pala itu sangat luar biasa, melebihi dari kekuasaan ataupun kebahagiaan duniawi yang segimanapun udah nggak bisa menandingi ini. Sunda Empire. Nah, pertanyaan terakhir buat kita. Jadi, kapan saya tercerahkan? Ayo, dijawab. Dalam hati masing-masing aja lah ya. Atau ada yang mau jawab di chat, silakan. Tapi saya mungkin boleh mengencourage kita semua, jawabnya seperti ini. Kehidupan saat ini. Saya bertekad, ya dalam hati kalian masing-masing lah, nggak perlu saya kayak kayak gembar-gemborin juga nggak perlu ya. Gue mau jadi Sotapanna ya di kehidupan sekarang ya. Jadi nggak perlu diumumin ke semua orang juga, nggak perlu. Tapi dalam batin kita masing-masing kita bisa punya tekad. Saya bertekad, saya mau mencapai kesucian minimal Sotapanna di kehidupan saya saat ini. Minimal Sotapanna, atau ya kalau bisa arahat ya syukur-syukur, tapi ya nggak usah muluk-muluk lah. Minimal Sotapanna aja sudah, udah luar biasa lah. Kita sudah bisa masuk arus dan kita sudah bisa terbebaskan dari penderitaan. Pernah memang ada saya pernah dengar ceramah dari seorang Bante dan ada seorang Romo ya, Romo lagi ceramah dan bahas tentang ini juga ya. Dan ada umat yang nanya gitu. Nanya seperti ini. Kalau saya punya tekad untuk menjadi sama Sang Buddha, itu gimana? Bagus nggak sih? Nah, kalau dijawab sama Romonya, untuk jadi Sotapanna aja susahnya setengah mati. Tapi lu mau jadi sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha itu kan yang munculnya itu berapa kalpa sekali itu. Jadi jarang banget sampai sekarang aja. Jadi yang tercatat di kitab yang di teks ya, kan Buddha ada berapa? Ada 28 ya. Jadi Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni itu kan Buddha ke-28. Dari kehidupan yang awal mungkin sampai sekarang mungkin yang tercatat hanya 28 ini. Dan kita nggak tahu sampai yang berikutnya kan sudah diprediksi bahwa Bodhisattva Maitreya yang akan turun ke bumi dan menjadi Buddha berikutnya. Itu pun pada saat Buddha Dharma sudah lenyap sama sekali di muka bumi ini. Jadi kan kalau diprediksi
yang sudah pernah saya cerita juga di sesi sebelumnya itu yang tentang alam kehidupan, bahwa setiap 100 tahun sekali kan umur rata-rata manusia turun setahun ya. Masih ingat nggak? Mungkin masih ingat ya. Jadi setiap 100 tahun itu umur rata-rata manusia itu akan turun kurang lebih setahun. Jadi sampai kita nanti rata-rata manusia itu umurnya cuma sampai 10 tahun. Nah, mungkin pada saat itulah jadi yang dikatakan Buddha Dharma akan lenyap gitu. Jadi kalau diprediksi mungkin masih lama ya. Ini kan sekarang kita rata-rata umur manusia mungkin sekitar 75 kan. Ya masih 65 kali 100, 6.500 tahun yang lagi. Itu prediksi lah. Jadi kita nggak tahu ya nanti ke depannya gimana. Tapi akan ada suatu saat di mana Buddha Dharma akan lenyap sama sekali dari muka bumi ini. Nah, pada saat itulah Bodhisattva Maitreya akan menjadi Buddha Maitreya dan mengajarkan Dharma kembali di situ. Jadi kalau kita bertekad menjadi sama Sang Buddha itu sangat muluk sih. Jangankan sama Buddha. Jadi kita mau jadi Sotapan aja kan udah susah nih. Jadi kita goalnya yang gampang aja deh. Yang gampang aja lah. Jadi jangan terlalu muluk gitu kan. Nggak bilang gampang juga sih sebenarnya Sotapan aja kan. Susah juga, tapi itu yang paling realistis untuk kita bisa capai di kehidupan saat ini juga. Kenapa harus kehidupan saat ini? Karena tadi balik lagi, kehidupan berikutnya kita nggak tahu nih, kita bakal jadi apa. Kita terlahir kembali di alam manusia lagi kah? Kalaupun terlahir di alam manusia, bagus nih. Saya bisa ketemu Dharma lagi nggak sih kehidupan berikutnya? Belum tentu kan. Kalau misalnya terlahir di alam surga, nah itu lebih susah lagi. Kalau di alam surga lebih sulit untuk belajar Dharma. Meskipun di surga yang kalau dikatakan di kitab suci ada namanya surga Tusita itu, Buddha pernah mengajarkan Abhidhamma di situ ya. Memang bisa belajar, tapi di alam surga itu tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Hanya di alam manusia. Jadi kita sudah terlahir di alam manusia, kita juga menjadi manusia normal ya. Normal, jadi tidak ada kekurangan satu apapun. Secara batin kita juga normal. Kita ketemu Buddha Dharma, kita sudah berkesempatan untuk bisa praktek nih Dharma nih. Sayang banget rasanya kalau kita kayak disia-siakan gitu kan hidup kita saat ini gitu. Jangan sampai tersia-siakan. Jadi kapan saya tercerahkan? Kehidupan saat ini. Jadi nggak usah bilang sekarang juga. Saya mau tercerahkan sekarang juga. Pokoknya saya mau meditasi sampai saya capai Sotapanna gitu, sampai nggak makan nggak minum, nggak perlu juga sampai kayak gitu ya. Jadi sampai suatu kali, yang penting kita step by step jalankan yang jalan mulai berunsur 8 tadi, kemudian ya 3 belenggu tadi dipatahkannya melalui meditasi sih memang. Biasanya harusnya melalui meditasi ya. Hanya bisa melalui itu aja. Kita bisa mematahkan 3 belenggu yang tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sampai situ aja sharing saya hari ini. Thank you. Mungkin kalau ada yang mau tanya nanti boleh masuk ke sesi tanya jawab, nanti Adrik mungkin boleh bantu ya. Tapi kalau yang kalian mau follow IG saya boleh ya, di follow ya. Darwin.cie. Saya tuh orang yang suka banget diskusi Dharma. Jadi kalau misalnya kalian ada yang punya nomor WA saya, misalnya ada suatu pertanyaan yang mungkin susah dijawab dan pengen diskusi tentang Dharma, boleh ya, boleh japri ke saya. Kalau nggak ada nomor WA saya, DM saja di Instagram ini dan kita diskusi. Saya tuh senang dengan diskusi Dharma, malah bisa bikin saya jadi bertambah juga pengetahuannya. Jadi bukan hanya saya bisa bantu kalian untuk menjawab pertanyaan, tapi saya juga bisa belajar lagi. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih saya sudah diundang dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Adik. Namo Buddhaya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Bagi yang malu ingin bertanya, boleh di direct message saja ke admin Ekayana atau ke saya. Tapi yang langsung ingin bertanya di chat juga boleh. Oke, kok ini ada pertanyaan. Oke. Namo Buddhaya, mau tanya mengenai Sakaya Diti. Apakah pemahaman tentang wujud atau bentuk Sang Buddha itu juga termasuk dalam kemelekatan terhadap wujud yang kekal? Terima kasih. Beda. Jadi di dalam sini dikatakan adalah pemahaman tentang diri yang kekal itu adalah diri sendiri ya, tentang diri sendiri. Jadi bukan pemahaman terhadap yang di luar. Jadi kalau Buddha, kita sudah tahu Buddha kan sudah mencapai nirwana ya, sudah parinibbana, dan yang namanya nibbana itu adalah kekal ya, kekal abadi namanya nibbana. Jadi sudah nggak akan turun lagi ke alam rendah atau segala macam lah. Pokoknya inti kalau namanya Buddha kita bisa mencapai nirwana itu sudah kekal, sudah abadi. Jadi intinya Sakya Diti itu adalah pemahaman tentang diri yang kekal tuh terhadap diri sendiri. Ya. Jadi maksudnya kan kita ada yang namanya 3 yang anicca, dukkha, dan anatta itu ya. 3 corak kehidupan kan. Jadi
Kalau yang di Anatta memang agak sulit sih dijelasin tentang Anatta ini. Intinya tanpa diri itu maksudnya misalnya Darwin nih, saya Darwin itu yang mana sih? Bagian kepala kah? Bagian tangan kah? Atau bagian mana gitu. Jadi nggak ada satu titik apapun yang bisa menjelaskan Darwin itu yang mana tuh. Itu sulit banget di nal. Jadi emang sulit dinalar ya. Jadi Anatta itu bisa ditembus dengan meditasi sih ya, meditasi vipassana atau pandangan terang itu bisa kita tebus dengan Anatta. Tapi kalau anicca dan dukkha itu kita sudah tahu lah harusnya ya. Anicca yang tidak kekal atau tidak tetap, sesuatu yang selalu berubah. Tapi sesuatu yang terkondisi. Yang terkondisi itulah yang bisa berubah kan. Kalau yang tidak terkondisi, ya seperti nibbana. Kalau nibbana kan sudah kekal. Karena dia sudah tidak terkondisi lagi. Kayak gitu jawabannya ya. Semoga menjawab. Kalau memang masih kurang menjawab, boleh di ini lagi. Silakan, Adrik. Oke kok, ini ada pertanyaan lagi kok. Nggak beberapa lama, ini baru dibagiin nilai ujian. Oke. Nah, ada temanku yang nggak puas sama nilainya. Sedangkan di satu sisi, aku bersyukur karena tidak mau seperti teman aku yang nggak mudah puas. Tapi di sisi lain, kalau gampang bersyukur, merasa diriku nggak maju-maju. Mau bersyukur, tapi jadi insecure karena lihat orang lain. Jadi harus gimana sih kok buat hidup saat ini, nggak mesti nilai, tapi dalam semua hal. Oke. Emang itu selalu dua sisi mata uang ya, bisa dibilang ya. Kan kalau motivator tuh selalu ngajarin kita harus selalu merasa nggak puas gitu kan, nggak puas. Jadi itu baru bisa kayak memacu diri kita supaya bisa mencapai kesuksesan yang lebih bagus lagi gitu kan. Tapi di sisi lain memang mau dikejar sampai kayak gimana sih? Dan kadang-kadang rasa tidak puas itu bikin kita menderita dan sampai misalnya nih, gini deh, jadi semua orang ya misalnya ada seseorang motivator yang bikin seminar yang luar biasa, wah banget, 10.000 orang yang datang gitu misalnya dengerin gitu motivasinya. Hari pertama sudah dengerin tuh rasanya, wih termotivasi banget, saya harus sukses itu. Sukses is my right kalau kata Andri Wongso gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sudah berusaha dan gagal gitu kan, dia malah jadi apa sih namanya, menderita banget kan. Aduh gue gagal nih, maksudnya gue nggak bisa jadi suksesnya kayak orang-orang gitu kan. Kalau saya sih bilangnya kita berusaha semaksimal mungkin, oke. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kadang-kadang kita juga harus mengakui bahwa kemampuan tiap orang itu beda-beda. Karena baik lagi ke karma ya, kalau kita nyambung ke karma, kan dikatakan bahwa setiap makhluk itu memiliki karma sendiri. Jadi kita kadang-kadang juga menurut saya ya, bakat itu juga bisa dibilang juga bagian dari karma. Jadi kita seseorang yang bisa punya bakat yang sangat luar biasa, itu juga mungkin di kehidupan lampau dia bisa punya, memang sudah punya timbunan karma baik yang sangat luar biasa, banyak gitu kan. Jadi dia bisa punya bakat yang sangat luar biasa dan bikin dia sukses gitu misalnya. Kayak misalnya gampang lah kalau kalian suka bola, Lionel Messi itu yang dikatakan dia punya kayak bakat dari lahir gitu, bakat yang sudah dari sononya gitu, bukan dari usahanya dia. Itu luar biasa sampai dia bisa sukses jadi pemain sepak bola sampai sekarang ini kan. Tapi gimana dengan yang lain yang memang nggak punya bakat itu, mau diasah sampai gimana pun susah gitu kan. Jadi baik lagi kita harus mengakui bahwa namanya timbunan karma itu sangat mempengaruhi juga. Jadi yang penting kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kemampuan kita kayak gimana sih? Itu juga balik lagi ke diri kita sendiri. Kita sendiri yang tahu kok kemampuan kita sampai mana. Jadi kalau misalnya kayak nilai matematika saya jeblok ini 60, saya mampu nggak sih sebenarnya punya nilai ujian sampai 90 atau 100 secara bakat atau ini? Ya tiap orang balik lagi bakatnya beda-beda kan. Ada yang memang yang seneng banget dengan matematika dan memang gampang banget lah menurut dia pelajaran matematika itu. Tapi buat orang lain yang memang susah banget ya, mau diajarin sampai gimana pun juga susah gitu untuk bisa gitu kan. Jadi jangan sampai kita merasa menderita terhadap, dan jangan bandingin kita juga dengan orang lain. Yang penting menurut saya itu kita bisa jadi diri sendiri dan kita bertekad untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik aja. Versi kita yang lebih baik. Jadi lebih baiknya ya nggak perlu terlalu drastis kayak misalnya motivator yang sampai suksesnya bagaimana, tapi ya step by step kita naik terus. Nah, sama dengan kalau kita lagi belajar Dharma kan, nggak perlu sampai langsung tahu, oh Sotapanna nih, wah pokoknya gue langsung mau jadi Sotapanna. Ya sabar.
kita step by step belajarnya. Belajar dulu yang tadi jalan mulai berunsur 8 tadi kan. Yang Panya, Sila, sama Adi, kita belajar dulu, kita praktek pelan-pelan, mau meditasi juga belajarnya pelan-pelan. Setiap hari 5 menit dulu, terus misalnya kalau udah biasa 5 menit, 15 menit, kemudian setengah jam, kalau sudah merasa sudah mantap gitu, kita bisa ikut retreat yang lumayan panjang. Retreat yang bisa sampai 10 hari. Saya paling lama sih retreat ikut 5 hari ya. Itu rasanya tuh enak banget, kita kayak belajar benar-benar memperhatikan, kita kembali ke diri kita sendiri gitu. Kalau ikut retreat tuh enak gitu sih. Kita benar-benar hanya dealing with ourselves gitu kan. Kita hanya mengurusi diri kita sendiri. Kita udah nggak mengurusi yang dunia luar itu untuk sejenak. Jadi kalau kita sudah siap, kita retreat itu sangat bagus, kita bisa melatih diri kita sih untuk bisa mencapai yang tingkat kesucian juga gitu ya. Jadi baik lagi step by step, nggak perlu terlalu muluk-muluk. Oke, maksudnya kita jadikan orang lain sebagai motivasi kita, dia bisa dapat nilai bagus, saya juga bisa dong. Oke, usaha, nggak apa-apa, coba usaha aja. Tapi kalau sampai nggak bisa banget, ya udah, segitu aja kemampuan saya. Jangan sampai menderita juga gitu kan. Mungkin bakal kita di bidang lain, dia jago matematika, gue jagonya Inggris gitu misalnya. Nah, beda-beda kan. Baik lagi sih. Semoga menjawab ya. Thank you. Oke, kalau ini ada lagi. Kalau ada orang memiliki pandangan bahwa saat dia meninggal dan dia percaya Buddha akan datang menjemput dia, apakah itu termasuk Sakaya Ditti? Menarik banget ini. Oke, jadi kita sebetulnya di agama Buddha sendiri kita punya beberapa aliran ya. Jadi kan ada aliran besar, ada 2 aliran besar itu Theravada sama Mahayana. Nah, kalau konsep Theravada yang seperti saya sebutin, yang saya jelasin panjang lebar dari tadi lah, dari awal sesi, yang tingkat kesucian Sotapanna itu adalah jalan sesuai dengan mazhabnya Theravada. Kalau misalnya Mahayana itu adalah konsep, kita gampangnya adalah kalau Theravada itu goalnya adalah mencapai arahat, kalau Mahayana mencapai Buddha atau sama-sama Buddha. Itu bedanya. Jadi saran saya sih memang kita harus pilih salah satu. Kita harus pilih salah satu. Jangan meskipun kita di Budayana ya. Kita di Budayana kan kita memang mempelajari semuanya. Jadi mau Theravada, mau Mahayana, mau Tantrayana sekalipun. Kalau Tantrayana kan adalah istilahnya pengembangan dari Mahayana. Jadi mirip lah Tantrayana. Cuman beda dari segi ritual dari segi meditasi juga. Mereka sering ada meditasi yang konsepnya visualisasi dan segala macam, itu sedikit beda, tapi secara intinya mirip dengan Mahayana. Nah, jadi mungkin yang ditanya oleh Chandra ini, jadi kalau konsep Mahayana itu kan sering kita diajarkan mengenai konsep tanah suci Buddha Amitabha ya, atau Amitabha ya. Jadi Amitabha kan disebut sebagai surga tanah barat ya. Pokoknya kalau ada 4 arah itu, yang utara, selatan, barat, timur. Nah, Amitabha ini adalah masuk ke surga barat istilahnya. Jadi kalau kita bisa fokuskan ke diri kita, kita bisa melafalkan terus, kita bisa visualisasikan terus, kita melafalkan nama Buddha, nama Amitabha, dipercaya bahwa setelah kita meninggal nanti, kalau kita bisa mengkondisikan batin kita, bisa melafalkan nama Buddha itu ya, Nianfo ya, kita bisa terlahir kembali di surga Sukawati. Kalau sebutannya ya, surga Sukawati itu adalah alam surga yang di luar dari 31 alam kehidupan. Ini pernah saya bahas di sesi yang sebelumnya. Jadi surga Sukawati itu memang sebutannya surga, tapi itu adalah di luar dari semesta 31 alam kehidupan yang kita sekarang ini diami. Kita kan di alam manusia ya, ada alam binatang juga, ada alam neraka, ada alam dewa, alam Brahma. Nah, ada juga di semesta lain, itu ada namanya surga Sukawati yang Buddha Amitabha berdiam diri di sana untuk mengajarkan Dharma. Nah, jadi kalau kita bisa, kita meninggal dan kita nianpo sampai sangat konsentrasi dan sangat fokus gitu kan, ya dikatakan bahwa kita bisa terlahir di alam Sukawati itu, kemudian belajar Dharma di sana dan akhirnya mencapai Buddha juga di alam Sukawati. Nah, ini konsep yang berbeda dengan yang kita belajar hari ini. Hari ini adalah tentang dari konsepnya Theravada, mencapai Sotapanna dengan usaha kita sendiri. Jadi Buddha hanya menunjukkan jalannya aja, kita tinggal menjalani jalan itu. Jadi namanya jalan mulai berunsur 8 itu kayak diibaratkan sebuah jalan. Buddha itu sudah jalan di paling depan. Buddha sudah sampai di tujuan. Nah, jalan ini kita jalanin.
Dan kita coba berusaha menghilangkan belenggu yang tadi ya, 3 belenggu yang termasuk Sakya Aditi tadi, pemahaman tentang diri yang kekal tadi. Jadi setelah kita bisa mengikuti jalan ini dan mematahkan 3 belenggu itu, kita bisa mencapai Sotapanna minimal sampai akhirnya bisa mencapai arahat. Jadi balik lagi, ini 2 konsep yang berbeda. Menurut saya kita harus pilih salah satu. Jangan dicampur-campur. Nggak apa-apa kita belajar semua secara teori itu oke. Tapi namanya secara batin kan kita beda ya. Secara batin kita bisa mengkondisikan kita pencapaian itu yang mau yang mana. Pilih aja gitu. Tapi yang hari ini lah tentang yang tingkat sesuai yang Sotapanna. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Ko Darwin. Kita tutup sesi Q&A-nya untuk hari ini. Sekarang teman-teman, ayo on cam semuanya dulu dong. Kita mau foto dulu nih. Ini si Chandra mau nanya. Masih ada waktu nggak? 11.42. Oke, foto dulu ya. Oke. Udah semua? Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. Oke, Pak Chandra boleh kalau masih mau bertanya satu lagi untuk pertanyaan terakhir ya Pak Darwin. Iya, boleh. Halo, Ko Darwin. Halo, Chandra. Nama budaya. Ya. Nama budaya. Saya rasa mendingan saya langsung bicara karena kebetulan pertanyaan yang kedua itu ada hubungannya dengan pertanyaan pertama dan jawabannya itu memang saya rasa nggak ke-connect ini. Jadi ketika saya bahas kemarin, saya ada sempat diskusi sama teman saya dan mereka bilang bahwa saya sempat ngomong bahwa kalau kadang-kadang kita sebagai seorang umat Buddha, kalau kita udah meninggal, apakah mungkin gitu loh, kalau kita pas diadili akan perbuatan baik kita maupun perbuatan buruk kita. Lalu teman saya langsung bilang, itu termasuk salah satu pandangan yang salah tentang kekekalan. Karena begitu kita meninggal, kita udah nggak ada lagi namanya Chandra atau namanya Darwin atau namanya siapa. Udah nggak berbentuk. Jadi dibilang, kamu punya pandangan itu salah. Lalu kemudian kebetulan hari ini Ko Darwin cerita mengatakan bahwa ketika saya bertanya tentang bentuk Sang Buddha itu sendiri, kata Ko Darwin, kalau itu yang dibahas adalah tentang ke dalam diri kita, bukan ke keluar diri kita. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu, yang saya maksud adalah ketika kita mempercayai bahwa wujud Sang Buddha itu seperti itu, atau yang seperti yang digambarkan, atau kita percaya bahwa ketika kita meninggal, baik itu Sang Buddha Amitabha maupun Buddha Gotama, ataupun makhluk suci lainnya datang menjemput kita, apakah itu juga termasuk pandangan yang salah? Itu maksud poin saya. Kalau penjelasan tentang Buddha Mahayana atau Theravada, saya rasa agak terlalu luas, tapi saya coba runcingin, menurut pendapat dari Ko Darwin itu sendiri gimana? Apakah kepercayaan seorang umat Buddha yang percaya bahwa ketika dia itu meninggal, dia itu misalnya ya Sang Buddha itu datang menjemput dia, apakah itu termasuk pandangan yang salah apa enggak gitu loh? Makasih. Oke, thank you Chandra. Jadi ini lumayan dalam sih pertanyaannya. Jadi sebetulnya sih gimana ya jawabnya? Jadi itu balik lagi menurut saya sih lebih banyak ke konsepnya Mahayana ya. Mahayana yang kadang-kadang bisa ngajarin yang seperti itu. Jadi sebetulnya sih kalau dibilang mungkin dia hanya kayak visualisasi bahwa seolah-olah Buddha menjemput dia. Jadi pada saat meninggal nih, setelah dia meninggal, seolah-olah Buddha menjemput dia. Kemudian ya dalam hal ini mungkin dikatakan kalau di Mahayana itu kan Buddha Amitabha ya, Amitabha itu setelah dia meninggal karena dia bisa nianfo sampai sangat mendalam gitu, kemudian dia dijemput oleh Buddha Amitabha ke tanah suci Sukawati itu tadi kan. Jadi mungkin dia memvisualisasikan diri dia kayak seolah-olah dijemput. Jadi dia percaya bahwa dia setelah meninggal karena dia bisa nianfo sampai sangat mendalam dan akhirnya dia bisa mencapai tingkat dilahirkan di tanah suci Sukawati tadi dan belajar Dharma dengan Buddha Amitabha. Jadi itu mungkin semacam visualisasi saja bahwa dia seolah-olah dijemput. Jadi ya intinya dia percaya bahwa itu konsepnya Mahayana. Jadi itu konsepnya bahwa tanah suci Sukawati tadi. Dia percaya bahwa dia setelah meninggal dia akan terlahir kembali di tanah suci Sukawati.
Nah, tapi saya pernah tanya sama Bante Nyana Gupta ya, pada saat sesi yang dengan Kopem waktu itu, ada bahas juga tentang ini. Jadi, saya nanya, emang segampang itu ya Bante ya? Kita hanya perlu ninfo sampai, ya udah saya ninfo aja tiap hari sampai 1000 kali, 10.000 kali, sampai bener saya mau meninggal gitu kan, jadi saya terbiasa gitu kan. Karena memang mereka tuh sering ninfo itu karena untuk membiasakan pikiran kita, sampai terbiasa untuk bisa mengkondisikan batin sampai benar-benar memvisualisasikan nama Buddha Amitabha ini tadi. Sampai kalau sudah meninggal ya bisa dijemput ke alam Sukawati tadi kan. Tapi menurut Bante Nyana Gupta ternyata nggak segampang itu. Tetap intinya paraminya. Jadi balik lagi ke yang Jalan Mulia berunsur 8 ya. Jadi kalau kita mau dilahirkan di tanah suci Sukawati juga, kita secara panya, secara sila dan secara samadhi kita juga harus mendukung gitu loh. Nggak segampang itu kalau cuman mau nienpo aja terus nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah jalanin sila, nggak usah meditasi gitu, terus bisa terlahir di alam suci Sukawati. Nggak segampang itu. Jadi itu salah satu pandangan salah juga bisa jadi itu dia katakan pandangan salah karena nggak hanya segampang itu. Jadi kalau hanya divisualisasikan, dia berharap dia dijemput oleh Buddha untuk dibawa ke tanah suci Sukawati, kemudian bisa jadi Buddha setelah itu kan. Menurut saya itu salah satu pandangan salah. Jadi hati-hati sih, perlu hati-hati. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kepercayaan terhadap setelah meninggal itu, baik itu dijemput oleh makhluk suci apapun juga, terlepas dari bentuknya yang seperti kita lihat dengan menggunakan mata ini, itu juga termasuk salah satu keterikatan akan bentuk wujud yang kekal, gitu maksudnya ya, Ko Darwin ya? Nggak dong, kalau wujud yang kekal kan balik lagi kayak yang tadi, yang ke diri tadi kan. Kalau misalnya keterikatan dengan wujud yang kekal, kalau bilang Buddha adalah kekal, ya benar, Buddha memang kekal. Buddha memang abadi kok. Karena Buddha kan udah mencapai nirwana. Jadi Buddha sendiri sudah mencapai nirwana, tapi intinya diri yang kekal itu baik lagi kayak konsep anatta tadi ya. Sebetulnya tanpa diri, kita tuh nggak ada diri gitu loh. Jadi konsep diri kalau kita beranggapan inti diri kita sendiri itu ada dan kekal, itu yang namanya salah. Itu yang pandangan salah. Kalau sesuai mazhab Theravada baik lagi ya, mazhab yang hari ini saya jelasin. Gimana Chandra? Oke. Saya rasa saya agak raba-raba kurang lebih tahu maksudnya, karena mungkin ya kalau saya memang background saya campur, jadi kurang lebih yang Ko Darwin ngomong itu adalah sedikit gambaran yang ini. Oke. Mungkin ya berhubung ada waktu, kalau nanti misalnya ini biar boleh diskusi aja nanti. Diskusi aja. Saya udah barusan add Instagramnya. Oke, siap. Ya. Oke, thank you makasih ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam dari Kanada. Oh, di Kanada? Di sini udah jam 10 malam. Wah, oke. Thank you Chandra. Oke, terima kasih kepada Ko Darwin. Mari kita sama-sama open mic yuk, kita ngomong thank you ke Ko Darwin. Aku hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Thank you, Ko Darwin. Sama-sama. Oke, dengan ini kita tutup sesi sharing Dharma. Terima kasih Ko Darwin. Namo Buddhaya.